Halo semuanya, perkenalkan saya Joseph. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial dengan metode numerik. Nah, sebelum ke situ, kita harus tahu apa dulu persamaan diferensial itu. Nah, persamaan diferensial itu sebuah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari suatu fungsi yang tidak dapat diketahui. Nah, kita kan harus tahu dulu memperoleh solusi yang kita hampiri atau mendekati solusi analitiknya. Nah, dalam solusi analitiknya itulah yang disebut solusi numerik. Nah, sejauh ini kita sudah mengenal beberapa metode numerik seperti metode Euler, metode Dirac, dan metode Runge-Kutta. Nah, semua metode tersebut dikelompokkan dalam sebuah metode dalam satu langkah. Sebab itu bisa ditafsirkan nilai si Y dalam kurung Xn tambah 1 dibutuhkan satu buah tafsiran nilai sebelumnya, yaitu Y dalam kurung Xn. Langsung saja kita membahas tentang metode Euler. Apa sih metode Euler itu? Metode Euler adalah salah satu metode dalam suatu langkah yang paling sederhana bila kita bandingkan dengan beberapa metode lainnya. Metode ini yang paling penting untuk mempelajari metode lainnya. Metode Euler dapat diturunkan dari beberapa Dirac Euler dalam persamaan berikut ini. Yang rumusnya itu Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah H dikali Yn ditambah H kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua si Y ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga dari si Y ditambah sampai seterusnya, sampai ke N. Apabila nilai hanya kecil, maka suku yang mengandung pangkat lebih tinggi atau sama dengan 2 adalah sangat kecil atau bisa kita abaikan, sehingga kita dapat memperoleh persamaan berikut ini. Persamaan yang kedua, yaitu Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah H kali Yn. Dengan membandingkan persamaan pertama tadi dan kedua tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa metode Euler itu kemiringannya yaitu Yn sama dengan F dikali Xn, Yn. Sehingga persamaan kita dapat tulis terhadap persamaan yang di bawah ini. Yang mana rumusnya Yn tambah 1 sama dengan Yn ditambah H kali F dalam kurung Xn, Yn. Sebelum membahas metode Euler selanjutnya, kita harus tahu dulu apa arti dari grafik yang di sini. Apa sih maksud dari garis yang berwarna biru ini yang bertanda predicted dan true? Dalam garis biru yang bertanda predicted ini merupakan si Y yang dimana rumusnya adalah rumus persamaan yang saya sebutkan tadi. Dan garis true ini merupakan garis dari turunan si Y pada garis predicted itu. Nah, apa sih X1 ini? X1 ini merupakan variabel A dan Xi plus 1 ini merupakan variabel B. Bisa kita tarik kesimpulan, jika kita menarik Xi terhadap grafik yang berwarna biru ini, lalu Xi ditambah 1, kita tarik lagi garisnya menuju grafik yang biru ini, kita mendapatkan tanda yaitu si H, di mana si H itu merupakan jarak antara Xi plus 1 yang bisa disebut dengan variabel B dengan jarak Si yang disebut dengan variabel A.
maka H itu rumusnya sama dengan B dikurang A. Sebelum ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa sih error itu. Merupakan sebuah garis kosong atau ruang kosong yang terdapat pada garis grafik Y dan garis grafik turunan Y. Nah, semakin kecil error yang dihasilkan atau ruang yang dihasilkan semakin kecil, maka kita harus mengurangkan nilai si H-nya menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, supaya garis grafik pada metode Euler ini akan mendapatkan hasil error yang lebih kecil. Berikut contoh soal metode Euler. D per dx sama dengan 2 dikali 1 tambah x sama dengan y pada x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Pada contoh soal kali ini, saya akan membahas dengan menggunakan metode XL. Nah, pada metode XL ini, saya buat sampai 10 dan X-nya itu merupakan dari rumus yang ada pada slide yang saya terangkan tadi, yang mana rumusnya itu pada Excel saya adalah ini, dan Y-nya juga adalah rumusnya ini, dan Y turunan dari si Y adalah rumus yang ini. Nah, pada rumus X ini saya sudah membuat sampai ke N-nya yang ke-10 dan berikut sampai selanjutnya. Apa sih guna si H ini? H ini merupakan sebuah rumus yang diterapkan dalam pembahasan yang tadi saya terangkan, yaitu YN sama dengan YN kurang 1 tambah H kali F dikali XN kurang 1, YN kurang 1. Nah, setelah saya kerjakan dalam bentuk Excel, saya mendapat ekstrak, yaitu merupakan hasil dari turunan si Y tadi yang saya dapat rumuskan dengan rumus yang saya tulis ini. Jika kita tahu error itu tadi kan sudah saya jelaskan. Jika kemungkinan kecil error itu, jika H atau interval dari si soal tadi kita buatnya lebih kecil. Misal saya ganti jadi 0,1. Nah, kita lihat kan errornya semakin kecil. Jika kita tahu nilai dari ekstraknya ini kan berbeda tipis dengan nilai si Y ini, maka daripada itu kita tahu bahwa error yang saya kerjakan ini hasilnya kecil. Nah, untuk menentukan grafik yang kita selesaikan tadi, nah, kita plot ini, lalu kita akan mengetahui grafiknya itu. Nah, inilah grafik yang ditentukan. Itulah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.